Bu Lucy dan teman-teman sekalian, pada hari ini kami kelompok kami akan memainkan drama Penyesalan Datang di Akhir. Sebelum itu perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya Raymond Redwa. Saya Paul Fransensen. Saya Lorenzi Nikal. Saya Mika Moren. Saya James Firman. Niko Wasian. SN20. Saya Benjulas Bapadia. Saya Luis Meri. Saya Jason Niko. Keren. Oke, sekian perkenalan kelompok kami. Berikutnya adalah drama kami. Selamat menyaksikan. Melakukan di kalangan remaja dan termasuk pada kenakalan remaja. Tawuran sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara kelompok dalam bentuk perkelahian massal. Tindakan ini tentunya menjadi masalah sosial karena dampaknya sangat luas dan dapat merugikan orang yang banyak. Namun, menurut remaja itu sendiri, tawuran merupakan suatu ajang pembuktian di mana mereka merasa bahwa diri mereka hebat. Padahal sudah jelas bahwa perkelahian massal merugikan masyarakat. Tak jarang aksi tawuran yang dilakukan berujung kematian. Drama ini mengisahkan tawuran yang terjadi di antara SMA Negeri Pakuan dan SMA International Famous, di mana dua sekolah tersebut merupakan rivalitas akibat peristiwa di masa lalu yang memicu persaingan antar sekolah. Hingga saat ini, rivalitas antar sekolah ini dipicu oleh sentimen negatif di antara keduanya. Terlebih ketika kedua rival bertemu, pada suatu hari anak-anak SMA International Famous sedang menuju ke sekolah mereka. Namun, mereka harus melewati SMA Pakuan. Nicole dan Kaori pun harus jalan berdua karena mereka sudah ditinggal teman-teman mereka. Ada yang dari sekolah Famous. Ada yang kemana? Apaan sih kalian? Dan yang menjauh kami, dia tahu ini kalian baca. Ada umum. Tumben berdua bisa tiba-tiba. Apaan sih kalian? Udahlah sana-sana. Santai lah. Mending sini main sebelah sama kita. Ya lagian kita juga cuma mau temenan aja kok sama kalian, kok kalian sombong banget. Apaan kalian mau temenan sama kita? Orang kalian aja sering bikin masalah sama kita. Kalian juga sering jahatin kita. Dan dari mana kita nggak pernah komen kalian? Udahlah sana-sana. Kita mau lewat. Akhirnya Nicole dan Kaori pun sampai di sekolah. Tiba-tiba Kaori masuk ke kelas sambil menangis. Jangan sedih Kaori, jangan nangis. Tapi sebenarnya aku takut banget di sekolah. Mungkin lah. Benar gitu kayaknya. Awalnya kamu kenapa? Kok nangis? Enggak apa-apa kok, dia cuma lagi sedih aja. Malah mungkin kayak kata sedih banget gitu. Ini nih, yang gangguin kalian ya. Cerita dong. Sebenarnya Dari tadi sebenarnya memangnya kalian kenapa? Ini pasti gara-gara top 1 nih. Udah, lama-lama kita ribut aja lah sama mereka. kalian tunggu dulu dong, dengerin penjelasan kita dulu dong. Iya tadi sebenarnya kita lewat sekolah mereka, terus kita di ya takut lah kita. Lagian sih kalian pada mau pergi pagi-pagi, nggak mau nungguin kita dulu. Gak bisa dibiarin orang ayo siapa teman-teman. Udah ayo kita cepetan, udah serbu mereka sekarang. Kumpul pasukan. Yuk, let's Tunggu go. dong, kalian mau ngapain? Makan. Kita mau bilang kalian tahu. Ya tapi kan gak gitu caranya, kan bisa lebih baik lagi caranya. Udah langsung aja yuk. Keadaan di SMA top 1 berbeda. Mereka terlihat senang karena bisa menggoda anak SMA Famous. Hahaha. Tadi pada lihat gak? Mereka takutan. Iya seru banget. Besok kita gangguin mereka lagi lah. Kalian iseng banget, hati-hati loh. Ampun kalian ini. Nanti kalau dia mereka makan, nanti kayak gimana jadi ya? Ajar aja lah, kan badan gua gede. Jadi bro, Sombong banget kalian. Mana ada yang berani sama sekolah kita? Masa kalian mau berantem lagi gitu sama mereka? Baru juga bulan lalu kalian berantem lagi. Kalian temenan aja lah. Udah nggak usah berantem lagi. Mau jadi rival sampai kapan? kok kalian malah belain mereka sih? Ayah. Itu tuh nggak belain mereka. Tapi Udahlah. Anak-anak cowok SMA Famous sedang merencanakan sesuatu. Mereka tidak terima dengan perlakuan cowok-cowok SMA top 1.
Kira-kira kalian tahu nggak apa yang bakal kalian rencanakan? Weh, jadi gimana? Persiapan kita semua pasukan aman, senjata semuanya? Masukan aman sih sekali bos, tapi emang perlu senjata juga. Perlu lah biar mereka tahu rasa. Udah, gue bawain ke semua band ini. Bukan dari jadi marah gara-gara lu sih. Tadi pada ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih, ngobrol aja. Kenapa emang? Kalian lagi bahas apa? Tommy kan serius banget. Enggak kok, kita cuma mau kasih pelajaran aja kayak sama top 1 itu. Buat kalian rencanain sesuatu. Bisa lah. Bisa lah. Aku nggak apa-apa kalau besok kan kita bakal pergi bareng lagi. Gak ada kata-kata besok. Kita hari ini harus ajar mereka. Yuk, gas langsung yuk. Ayo cepat panasin motor. Emosi gua. Jam pulang sekolah sudah berbunyi. Cowok-cowok yang sama famous sudah tidak terlihat lagi di sekolah. Mereka sedang menuju SMA top 1. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk kah? Atau kebalikannya? Udah, ayo cepat kembali ke sana. Woi, jangan main sama cewek dong. Capek gua. Bukan digoda oleh cowok. Semua datang itu datang dan tiba-tiba semua orang terdiam. Bro, lu kenapa bro? Bro. Mai bro, kamu kenapa? Tolong, banyak darah di perutnya. Tolong. Cabut. Woi. Kejadian tahun kemarin ini membuat Louis terkelaparan dan langsung dilarikan ke rumah sakit Harapan Ya sekarang udah jadi gini, terus gimana dong? Lah, kok jadi kita yang disalahin sih? Terus sekarang masalahnya siapa juga? Kalian duluan kan yang ganggu cewek-cewek sebelah sana. Terus sekarang gimana? Itu masuk di IGD dan ditangani oleh pihak dokter Bedah Harapan Jaya. Mana keluarga dari anak ini? Kami teman-temannya dok. Mana keluarganya? Tadi sudah kami hubungi di dalam perjalanan. Mana kalian temen-temen ya? Kami mohon maaf dengan sangat menyesal dengan kalian. Gimana itu, my brother? Kalian tidak bisa diselamatkan karena telah kehilangan terlalu banyak darah. Mungkin loh, ceweknya boleh kita lihat di rumahnya. Ya silakan. Maafin kita harusnya nggak perlu bawa emosi. Di pihak lain, anak-anak SMA Famous sedang ketakutan. Mereka berharap tidak ada kejadian parah yang menimpa Louis. Mereka pun menyerahkan diri kepada kepala sekolah. Siang bu. Siang, ada apa? Kok kalian bajunya kusam begitu dan terlihat ketakutan? Jadi sebenarnya kita Sebenarnya apa? Kalau ngomong langsung aja. Kalian tawuran lagi? Ya, jadi sebenarnya kita harus tawuran bu. Kalian ini ya nggak kapok-kapok ya tawuran terus. Bulan lalu juga kalian baru tawuran. Kalian lupa dengan suratan peringatan yang ketiga. Ini untuk terakhir kalinya bu, kami udah kapok. Kami janji gak bakal ulangin lagi bu. Alah, bulan lalu juga kalian ngomong hal yang sama ke ibu. Tapi bener bu, kali ini kita benar-benar nyesal bu, mendalam-dalamnya. Kita habis nusuk orang di dalam tawaran ini. Kalian juga takut bu sekarang. Kalian ini ya benar-benar mencoreng nama baik sekolah. Ibu kepala sekolah SMA Famous pun menelpon pihak keluarga Adrian, Moran, dan Reyes. Mendengar nama ini, mereka langsung datang ke sekolah. Kamu cuma bisa ngomongin papa aja. Hari ini kamu nusuk orang. Besok mau jadi apa kamu? Tolong dong yang bener aja. Papa udah cari kerja buat kamu, cari duit buat kamu. Tapi kamu malah kayak gini. Pokoknya papa nggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab soal ini. Gimana caranya dah? Papa mau. Malukan kamu. Papa benar-benar kecewa sama kamu. Mama nggak nyangka ya kalau
kelakuan kamu makin lama makin kayak gini terus ya. Kamu berantem sampai kapan terus, ha? Mama capek tau gak sih dipanggil ke sekolah gara-gara kamu berantem terus. Bapak-bapak, ibu, mohon ya tenang dulu. Mari kita selesaikan baik-baik. Jadi anak bapak dan ibu itu terlibat dalam kasus tawuran yang sudah melewati batas. Jadi anak bapak dan ibu itu pergi ke SMA Top 1, lalu mereka menusuk salah satu murid dari SMA Top 1. Pihak sekolah tidak bisa memberikan toleransi kepada anak-anak yang sudah melanggar hukum. Oleh karena itu, masalah ini akan dibawa kepada pihak yang berwajib. Lalu kalau sesuai ibu aja. Ibu jangan dibawa ke pihak berwajib ibu. Saya tahu anak saya ini yang satu ini bandel. Emang dia banyak salah bu. Tapi tolong jangan dibawa ke pihak berwajib bu. Diselesaikan kekeluargaan aja deh bu. Dihukumnya pakai dari sekolah aja deh. Saya nggak apa-apa deh bu kalau kayak gitu. Bu, tidak bisa bu. Pihak kepolisian dan keluarga korban tiba di SMA International Famous. Selamat siang Bu, saya tidak terima anak saya dibunuh oleh anak sekolah ini. Anak papa belum ya? Belum. Terserah deh, kamu tanggung aja gimana? Biar sekolah aja nanti. Terserah. Bapak baru tahu. Ya Pak, jadi sebenarnya saya yang dulu tapi saya sangat menyesal, jadi jangan bawa saya Pak. Tolong banget. Tidak bisa, utang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Pak, semua itu ada aturannya Pak, jangan main hakim sendiri di sini. Anak saya dibunuh dengan hakim sendiri, mengapa saya nggak bisa? Ya memang semua itu ada aturannya Pak, jadi biarkan pihak kami yang mengurusi semua kejadian ini Pak. Dan saya minta diproses dengan seadil-adilnya ya. Baik Pak. Saya sama Adrian minta maaf Pak. Saya juga mengerti rasanya kehilangan seseorang yang mencintai, sama seperti Adrian. Adrian juga dahulu kehilangan sosok ibunya karena meninggal. Jadi saya minta maaf. Kita ketemu saja di pengadilan biar mereka saja yang memutuskan. Baiklah Pak, saya dengar ini. Saya juga minta maaf ya Pak, kejadian ini benar-benar di luar dugaan kami. Saya janji pelajaran ini tidak akan saya ulangi lagi. Ya, saya juga minta maaf atas kesalahan anak saya. Kalau saya pasrahnya Pak, terserah anak saya mau diapain sesuai dengan prosedur hukum aja Pak. Sekarang kalian saya tangkap semuanya. Pak, jangan Pak. Teman saya Pak. Kali ini nolak Pak, Om, jangan Om. Pak jangan Pak. Om, jangan Om. Om. Nggak mau Pak. Nggak mau Pak. Pak jangan Pak. Polisi pun membawa mereka ke kantor polisi dan melakukan proses pemeriksaan. Sementara itu, keluarga masih bernegosiasi dengan kepala sekolah di SMA Famous. Sambil menunggu keputusan dari pihak kepolisian, jadi saya sebagai kepala sekolah menyatakan bahwa anak-anak yang sudah mencemari nama baik, melakukan kekerasan dan melanggar hukum itu akan dikeluarkan dari sekolah. Maka saya menyatakan bahwa Adrian, Reyes, dan juga Moren dikeluarkan dari SMA International Famous. Karena sekolah sudah memberikan surat peringatan yang terakhir, yaitu surat peringatan ketiga. Dengan syarat apabila mereka melanggarnya, maka mereka harus dikeluarkan dari SMA ini. Baiklah Bu, saya juga sudah tahu dan menerima konsekuensinya. Adrian memang harus dihukum ya tidak efek jerah. Maafkan saya Bu, saya tidak harus melakukan lagi. Baik Bu, saya nggak tahu kenapa anak saya itu mau selalu nyusahin aja. Oke Bu, oke Pak, siap. Situasinya Terima kasih. 1 bulan kemudian proses hukum dimulai. Peristiwa penusukan terhadap korban Luis sudah masuk dalam agenda sidang Pengadilan Anak Jakarta Utara karena mereka belum berusia 18 tahun. Akhirnya sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengadilan memutuskan bahwa Adrian sebagai pelaku penusuk korban dijatuhi hukuman untuk menyerahkan diri kepada negara selama 3 tahun untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari
serta tidak dilakukan pada malam hari. Sedangkan untuk Reyes dan Moren sebagai kaki tangan lesbian akan dikembalikan kepada orang tua untuk dididik sebagai hasil kesepakatan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam kasus ini, penyelesaian konfliknya menggunakan bentuk yang pertama koersi, di mana sekolah mengeluarkan murid-murid terlibat tawuran. Koersi adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan tekanan atau paksaan, sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan. Yang kedua, adjudikasi, yaitu proses penyidikan diserahkan kepada perkara ini untuk dilanjutkan ke tingkat pengadilan anak Jakarta Utara. Adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dibutuhkan oleh pihak yang bersengketa, yaitu pengadilan. Yang ketiga, kesepakatan diversi, yaitu dengan memulangkan Reyes dan Moren kepada orang tua untuk dididik. Kesepakatan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Demikianlah kasus tawuran akibat kenakalan remaja yang terjadi pada SMA International Famous dan SMA Top 1 yang telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Semoga drama ini dapat memberikan hikmah bagi remaja untuk berpikir dua kali sebelum bertindak, karena penyesalan selalu datang